bertemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan mental. Nah, yang dimaksud dengan kesehatan mental adalah tingkat kesejahteraan psikologis atas ketiadaannya gangguan jiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan gangguan jiwa adalah gangguan yang menyerang kesehatan jiwa. Contohnya gangguan yang menyerang kesehatan jiwa itu seperti kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Pokoknya segala yang berlebih itu tidak baik ya. Atau kita sampai kondisi stres, depresi, atau kondisi down saat kita berada di titik terendah dalam hidup. Nah, di sini kenapa kesehatan mental itu penting? Nah, karena ada hubungan kaitannya kesehatan mental dengan kesehatan ragawi. Itu seperti dua mata kutub ya, saling berhubungan erat gitu. Mental yang sehat akan menghasilkan jiwa yang bugar atau raga yang bugar, ragawi yang bugar. Seperti kita ketahui bahwa 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Nah, pikiran itu berasal dari mental yang kurang sehat, mental yang sakit. Ya, itu tadi dari segala hal yang berlebih-lebihan tadi itu ya. Nah, makanya di sini kita yang pertama adalah menjaga kesehatan mental, kesehatan pikiran untuk mencapai kesehatan ragawi. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental? Nah, di sini saya akan berikan tips-tips bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah kita harus meluangkan waktu yang namanya me time. Me time itu adalah cara kita untuk rehat dari kehidupan kita sehari-hari, cara kita untuk mencintai diri kita, cara kita untuk mengasihi diri kita, cara kita untuk mengistirahatkan diri kita sejenak dari kebisingan hidup, hiruk-pikuk hidup atau kegiatan dan aktivitas hidup kita sehari-hari. Contohnya seperti kita bersekolah, kita belajar, kita bekerja, kita kuliah, atau apapun aktivitas hidup yang kita lakukan sehari-hari itu kita jeda. Gitu. Kita istirahatkan sebentar. Untuk apa? Karena segala sesuatu yang terus menerus berulang pasti akan menimbulkan suatu kebosanan, ya kan? Kita perlu rehat, ya kan? Jangankan kita, komputer saja bila terus disetel 24 jam dia akan ngehang kok. Komputer loh ya, ngehang, apalagi manusia. Manusia tuh kompleks sekali kan? Dia lebih kompleks dari komputer sebenarnya. Ya kan, ada jiwa, ada perasaan, ada hati, ada organ-organ, ada enzim, semua bekerja dan itu perlu istirahat. Nah, me time itu sendiri sebenarnya tidak mahal. Ada loh caranya yang murah meriah. Simple sebenarnya. Dengan apa? Ya dengan kita berdiam diri di rumah, tidak melakukan apa-apa. Cukup diam diri, mendengarkan musik ya kan yang kita sukai, atau kita duduk santai sambil minum teh, sambil minum kopi. Itu udah me time loh. Atau bagi kaum rebahan katanya. Jadi kita bermalas-malasan, rebah-rebahan gitu ya di di kasur atau di sofa. Nah, itu juga sudah me time. Murah meriah bukan? Nah, terus ada lagi yang saya pengen jalan-jalan lah untuk menghilangkan stres, untuk lebih fresh gitu ya pikiran dengan keluar kota, ya kan, dengan
ke puncak gitu, yang paling dekat dengan Jakarta misalnya Puncak, atau ke Bandung, atau ke Surabaya, kemana, ke kota-kota yang dia rasa dia ingin pergi ke sana untuk merefreshkan pikiran, atau kita ke tempat saudara gitu kan, sekalian bersilaturahmi gitu, itu juga sudah me time. Jadi banyak langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita sesuaikan dengan diri kita, kebutuhan kita. Me time kita itu enaknya seperti apa ya? Nah, itu hanya diri kita sendiri yang tahu, diri Anda, diri saya gitu, diri kita yang tahu. Nah, untuk yang kedua adalah kita harus mensugesti diri bahwa kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Jadi kebahagiaan itu kita yang ciptakan, bukan dari kita menerima dari orang lain, atau kita menunggu kebahagiaan dari luar itu datang kepada kita. Bukan. Tapi kita sendiri yang ciptakan. Kebahagiaan itu di dalam hati. Apapun yang kita lakukan itu harus kondisi happy, kondisi bahagia, tanpa beban. Ada yang bilang, oh gampang banget sih ya Mbak, gitu kan, ngomong seperti itu. Ya memang semua itu perlu latihan, perlu praktek gitu. Nanti kalau kita sudah tahu posisi bahagia kita di mana ya, angle-nya kita bahagia itu di mana, itu ya biasa saja. Memang oh ternyata bahagia kita tuh sederhana ya, simple ya. Kita sendiri yang kadang-kadang itu terlalu mempunyai syarat-syarat gitu loh. Kalau kita bahagia itu harus A, B, C, D gitu. Padahal enggak. Bahagia kita tuh simple, karena adanya di sini, adanya di hati, kita yang rasakan. Gitu. Jadi kita menciptakan bahagia kita sendiri, jangan kita bergantung pada orang lain yang memberikan. Nah, yang ketiga adalah bahwa manusia itu kan makhluk yang sosial ya, saling menerima dan memberi, take and give, ya kan? Sebenarnya dengan kita memberi itu juga kita sudah bahagia loh. Mengapa demikian? Karena memberi itu artinya kita memberikan perhatian, kita memberikan kasih kepada orang lain. Nah, dengan kita memberi itu hormon endorfin atau hormon kebahagiaan kita itu akan muncul gitu. Dan itu akan mendorong kita untuk punya perasaan bahagia. Itu sebabnya kenapa ada saat kita saling memberi, menerima dan memberi. Memberi itu nggak hanya berupa materi, tapi berupa perhatian, kasih sayang, support, dorongan kita kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada anak, kepada suami, kepada kekasih. Ya seperti itu. Dengan orang-orang sekeliling kita. Itu juga sudah merupakan kebahagiaan kita sendiri, kita yang ciptakan. Gitu. Dan satu lagi, dan yang ketiga adalah jangan mengharapkan kita mendapatkan perhatian atau kita mendapatkan penghargaan dari orang lain. Gitu. Kita ini sudah berharga. Kita ini diciptakan sudah berharga oleh Tuhan. Jadi jangan lagi kita mencari-cari penghargaan dari orang lain. Gitu. Misalnya apa sih yang membuat kita perlu untuk diberi penghargaan? Mungkin ya kalau di kantor misalnya atau di pekerjaan kita sudah menghasilkan pekerjaan yang baik ya kan, tapi kok tidak ada penghargaan dari teman-teman atau dari atasan gitu ya. Ya sudah, jangan dihiraukan gitu. Itu kan hanya penghargaan dari manusia, tapi Tuhan atau semesta itu akan memberi, akan memfeedback balik apapun, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan demi kebahagiaan orang lain.
demi kita memberi pelayanan kepada orang lain, itu pasti akan ada balasannya. Jadi jangan takut. Kita tidak dapat balasan dari orang lain atau orang yang kita inginkan, ya tadi seperti teman atau atasan. Tapi kita akan mendapatkannya, feedback itu dari Tuhan, dari semesta. Sekecil apapun. Itu ya. Terus yang keempat adalah hindari berteman dengan orang yang toxic people. Sudah pernah saya singgung ya di konten saya sebelumnya, apa sih toxic people itu? Nah, intinya toxic people itu orang yang mempunyai energi negatif gitu dalam hubungan atau pergaulan. Karena dia hobinya itu sukanya menggosip, ya kan? Hobinya tuh sukanya dia menjelek-jelekan orang, ya kan? Bergibah gitu ya. Hobinya seperti itulah. Jadi memberikan energi negatif kepada orang lain. Itu sebaiknya kita hindari. Ya, agar kita tidak ikut tercemar energi negatif yang dia beri. Sebaiknya kita memilih-milih dalam pertemanan. Nah, kenapa kita memilih pertemanan? Yaitu karena untuk menjaga kestabilan emosi kita, menjaga kebahagiaan kita. Gitu. Teman yang memberikan energi positif itu akan membuat kita menjadi lebih hidup, lebih bahagia. Karena apa? Karena teman yang memberikan energi positif itu membuat kita bisa belajar. Kita bisa belajar bersama, bisa berproses. Gitu. Kita bisa bisa mendapatkan manfaat dari dia dan dia pun bisa mendapatkan manfaat dari kita. Jadi saling take and give-nya tuh ada gitu. Jadi membuat mental kita juga lebih sehat gitu ya. Jiwa kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, dan itu lebih baik. Jadi begitu ya teman, tips-tips dari saya bagaimana menjaga kesehatan mental yang baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng pada video saya. Atau kalau bila teman ada masukan, pokok bahasan apa yang ingin kita kupas, silakan komen di bawah video saya. Nanti akan kita bahas bersama di next konten ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh sayang, dan penuh cinta. Terima kasih. Rahayu.